Assalamualaikum soleh-soleha, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah soleh-soleha, di video pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum menyimak video pembelajaran hari ini, jangan lupa kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Makna sila kedua Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Pemimpin adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin dan mempersatukan kelompok dalam sebuah organisasi. Pemimpin berada di bagian paling atas dalam struktur organisasi. Pemimpin yang mengendalikan anggotanya, dan pemimpin harus mampu menyatukan seluruh anggotanya. Semua dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, pemimpin harus mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya. Setiap tindakan pemimpin harus berdasarkan pri kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Nilai-nilai lain yang terkandung dalam sila kedua Pancasila antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Negara-negara di ASEAN memiliki sistem politik yang berbeda. Namun, perbedaan sistem politik tersebut tidak menghalangi sesama negara ASEAN untuk saling bekerja sama. Selain bekerja sama, tiap negara juga berperan dalam menjaga perdamaian dan ketenangan di ASEAN. Sebagai negara pendiri ASEAN, Indonesia juga memiliki peran dalam bidang politik sebagai berikut. Yang pertama, menggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community atau disingkat ASC. Peran Indonesia adalah membantu menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan seperti perampokan, terorisme, kejahatan lintas negara, dan pengedaran obat terlarang. Yang kedua, membantu perdamaian negara-negara yang berkonflik seperti Kamboja dan Vietnam. Peran Indonesia dalam peristiwa tersebut adalah sebagai penengah perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1977 hingga 1979. Indonesia juga membantu perdamaian antara pemerintah Filipina dan gerakan pembebasan Moro. Yang ketiga, melaksanakan Jakarta Informal Meeting yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja. Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dan mengusulkan diadakannya pertemuan yang disebut dengan Jakarta Informal Meeting. Yang keempat, sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia mendorong pemerintah negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Dan yang kelima, mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Peran ini diwujudkan Indonesia dengan mengajak negara-negara ASEAN melindungi hak asasi warga negaranya. Mengidentifikasi teks pidato. Pemimpin harus mampu berperan sebagai orator.
Nah, informasi dapat tersampaikan kepada audiensi apabila orator mampu berpidato dengan baik. Saat berpidato, orator harus menguasai teks pidato yang akan disampaikan. Sebelum berpidato, orator harus mempersiapkan teks pidato. Sebelum menulis teks pidato, orator harus menentukan tema yang akan disampaikan saat pidato. Penentuan tema sangat penting karena memudahkan dalam penyusunan teks pidato maupun pelafalan teks pidato nantinya. Setelah menentukan tema, orator harus mengumpulkan referensi. Nah, referensi dapat berupa pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, buku bacaan, media massa atau media elektronik. Selanjutnya, orator mulai menyusun kerangka pidato. Kerangka pidato harus disusun sesuai dengan struktur pidato, yaitu salam pembuka, kalimat pembuka, bagian isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Tangga nada dan interval nada. Ayo ingat kembali tangga nada pada pembelajaran sebelumnya. Tangga nada merupakan nada-nada yang disusun berdasarkan tinggi dan rendahnya. Tangga nada dasar adalah Do sama dengan C. Selain tangga nada, kita juga mempelajari interval nada. Interval nada adalah rentang antar satu nada dengan nada yang lain. Tangga nada yang telah dipelajari adalah tangga nada diatonis mayor. Untuk mengidentifikasi lagu dan tangga nada diatonis mayor, kamu dapat melakukan dengan cara berikut. 1. Amati nada dasar dan interval lagu. Misalnya, dalam lagu bertangga nada mayor, nada dasar yang digunakan adalah Do sama dengan C dengan interval jarak nada 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Yang kedua, nyanyikan lagu dengan ketukan yang tepat. Dengan menyanyikan lagu, maka kamu akan memahami sifat lagu tersebut. Misalnya, dalam lagu bertangga nada mayor, lagu akan dinyanyikan dengan gembira dan bersemangat. Selain tangga nada dan interval nada, kalian juga sudah mempelajari tanda kromatik kres atau tanda pagar dan mol ditulis dengan B. Tangga kromatik kres untuk menaikkan setengah nada dari nada aslinya, sedangkan mol untuk menurunkan setengah nada dari nada aslinya. Perhatikan cuplikan lagu Butet berikut. Pada lagu Butet merupakan lagu dengan nada dasar F. F sama dengan Do. Lagu ini termasuk lagu dengan tangga diatonis mayor. Lagu ini memiliki tanda 1 mol atau tanda 1B. Artinya ada satu nada, yaitu B yang diturunkan setengah nada menjadi bes pada lagu tersebut. Kegiatan positif pada masa pubertas. Ayo ingat kembali pembelajaran sebelumnya tentang perubahan yang terjadi pada masa pubertas. Nah, masa pubertas adalah masa ketika manusia mengalami pertumbuhan yang pesat. Selain terjadi perubahan fisik, pada masa pubertas juga terjadi perubahan pola pikir. Pada masa ini biasanya kita menjadi lebih aktif, ingin mengetahui banyak hal baru, dan mulai menyukai sesuatu, misalnya seni dan olahraga. Masa pubertas merupakan masa yang penting. Oleh karena itu, masa pubertas sebaiknya diisi dengan kegiatan yang positif. Selain belajar dengan baik di sekolah, banyak kegiatan positif lain yang dapat dilakukan. Misalnya mengikuti latihan bela diri, sepak bola atau cabang olahraga lainnya, membuat kerajinan tangan dan mengikuti kursus tari, musik atau melukis. Sebelum mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut,
Sebaiknya kalian berdiskusi dan meminta saran lebih dahulu kepada orang tuamu. Kegiatan positif juga dapat diisi dengan membantu orang tuamu. Selain untuk meringankan pekerjaan mereka, membantu orang tua juga merupakan salah satu cara untuk melatih kemandirian. Manfaat penerapan sila pertama dan kedua Pancasila. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama dan kedua Pancasila. Nah, kalian telah memahami bahwa setiap masyarakat Indonesia berhak untuk memilih dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Memilih agama yang akan dianut merupakan hak asasi setiap manusia. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 tentang kebebasan beragama. Tidak ada seorang pun yang boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain, bahkan seorang pemimpin sekalipun. Menjunjung tinggi sikap tenggang rasa dan membantu sesama manusia meskipun berbeda agama. Berarti kita sudah menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama dan kedua Pancasila. Dengan demikian, terciptalah masyarakat yang harmonis dan damai, sejahtera, dan sentosa. Tangga nada dan interval nada. Dalam bernyanyi, nada mempunyai peran yang sangat penting. Pengetahuan tentang nada diperlukan agar kamu dapat menyanyikan lagu dengan tepat dan indah didengar. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari tangga nada diatonis mayor. Terdapat tangga nada diatonis lainnya, yaitu tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor adalah tangga nada yang memiliki susunan nada yaitu 1-1/2, 1-1/1/2. Lagu dengan tangga diatonis minor memiliki ciri-ciri antara lain bersifat sedih dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada A atau La. Contohnya ada pada lagu Gugur Bunga, Syukur, dan Himne Guru. Demikian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Ayo berlatih halaman 111 dan 112. Jangan lupa ketik nama kalian di kolom komentar. Bukti bahwa kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini untuk absensi harian kalian. Selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Apabila ada yang belum dipahami, silakan kalian bertanya, jangan sungkan melalui WA Japri ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.